الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله Akbar walillahil hamd. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa senang hati, dengan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah kita dapat hadir di dalam masjid yang berbahagia ini. Karena izin Allah lah kita dapat hadir bersama-sama dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat sehatlah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir bersama-sama dengan keluarga kita dalam rangka melaksanakan sholat sunat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillah wa Rabbil Alamin, dengan segala nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, maka pantaslah kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang kecil, Allah lah yang paling maha besar, Allah yang maha segala sesuatunya, kita kecil. Maka kita hambakan diri kita kepada Allah dengan taat melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Selawat pengiringan salam dan junjungan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tidak pernah berhenti mendoakan kita sampai ke yaumul akhir nantinya, manusia yang tidak rela ketika umatnya masuk nerakanya Jahannam, manusia yang tidak niat, yang tidak mau ketika umatnya terzalimi, manusia yang sanggup mengorbankan apa saja demi umatnya, manusia yang mulia, manusia yang memberikan ilmu penerangan, manusia yang menyebabkan kita hadir di muka bumi ini. Maka pantaslah kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang nantinya ingin mendapatkan
syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan bagi kita, kewajiban bagi kita mematuhi semua apa yang sudah dia tuntunkan kepada kita, menjalankan semua apa yang sudah diajarkan kepada kita, dan meninggalkan apa yang tidak pernah diperbuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah umat yang nantinya yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Momen hari ini, marilah kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, meningkatkan ketakwaan kita. Karena nilai kita di sisi Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau nilai di sisi Allah itu pangkat, kedudukan, harta, maka tidak ada bagi kita untuk semua umat baginda Rasulullah menjadi mewah, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pangkat yang membedakan kita, maka Fir'aun lebih berkuasa daripada kita. Maka Fir'aunlah orang yang mulia di hadapan sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau harta yang menjadikan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, harta yang membedakan kemuliaan kita, ketakwaan kita kepada Allah, maka turunlah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pangkat dan kedudukan, maka orang yang berkuasa yang sanggup menaklukkan Persia dan Romawi lah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak itu. Wahai jamaah hadirin sidang jamaah Idul yang dirahmati oleh Allah, yang membedakan kita pandangan Allah terhadap kita, terhadap umat baginda Rasulullah SAW, sejauh mana tingkat ketakwaan kita, ketakwaan yang kita bawa pada diri masing-masing kita. Dan mari kita selalu tingkatkan ketakwaan itu. Jikalau kita ingin menjadi orang yang mulia, hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, hari ini, pagi ini, kita bersenang-senang semuanya. Kita patut bergembira semuanya. Berjalan kaki memakai baju yang baru, berjalan ke masjid memakai wangi-wangian. Di sisi lain juga kita bersedih, kita ditinggalkan oleh Ramadan. Sebulan penuh Ramadan sudah membersamai kita. Sebulan penuh Ramadan sudah mengajarkan kita perbuatan baik. Sebulan penuh Ramadan hadir bagi kita, mengajarkan kita untuk sholat berjamaah. Sebulan penuh Ramadan hadir untuk kita bagaimana kita mencintai orang-orang yang tidak memiliki kecukupan. Sebulan penuh sudah rasanya Ramadan mengajarkan kita bagaimana fakir miskin tidak makan, bagaimana merasakan orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak makan, sudah kita rasakan bersama-sama. Maka walaupun Ramadan telah pergi, Ramadan telah jauh pergi meninggalkan kita, tapi tidak ada diri kita. Ramadan pergi, tetap kita lakukan sholat berjamaah. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, maka tidak lupa mungkin ke diri kita. Tidak ada bagi diri kita untuk meninggalkan membaca Al-Quran. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, hati kita tetap cinta kepada fakir miskin. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, tetapi hati kita, jiwa kita, jasmani fisik kita ini tetap cinta terhadap ibadah kepada Allah dan ibadah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dengan saya dikumandangkannya takbir di seluruh dunia, menampakkan bagi kita bahwa kekuasaan Allah itu, Maha Kuasa Allah, Maha Agung Allah, tidak ada dapat yang mendandinginya. Semua makhluk hidup yang ada di atas bumi ini kecil, Allah lah yang Maha Kuasa. Dengan kalimat takbir, tahmid dikumandangkan di berbagai pelosok negeri. Timbullah bagi diri kita, bila kita untuk beribadah, bila kita untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah, bila kita tetap teguh pendirian tetap terhadap agama Islam ini, bila kita untuk melakukan perbuatan
kebaikan-kebaikan yang sudah Allah ajarkan, Nabi ajarkan kepada kita, wahai saudara semuanya. Maka dengan momentum hari ini, kita rekam kembali, kita perbuat kembali, kita sadari kembali, kita hisab kembali, kita hitung-hitung kembali, sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Nabi yang mulia Rasulullah SAW, sejauh mana kita mempersaudarakan hubungan kita dengan manusia. Maka 3 hal ini yang menjadi kunci pokok keberhasilan kita setelah Ramadan. Barangkali umur kita ada yang sudah 20, barangkali umur kita sudah ada yang 30, barangkali umur kita sudah ada 50 atau 60 lebih. Pertanyaan yang mendasar bagi diri kita, sejauh mana kita memberikan, sejauh mana kita mengorbankan diri kita, sejauh mana kita memberikan diri kita jasmani, fisik jasmani kita ini dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mematuhi semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kunci keberhasilannya setelah Ramadan kita lakukan, kita taat kembali. Jangan sampai kalau Allah kunci hati kita, tidak ada lagi kebenaran yang akan bisa kita terima, tidak ada lagi telinga ini yang bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran, tidak ada lagi mata ini yang bisa melihat kekuasaan Allah. Maka kalau itu sudah terkunci, maka tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ja'alna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maka kebanyakan isi neraka itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Dia punya mata, dia punya hati, tetapi tidak dia lakukan, dia tidak gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dia punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dia punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka inilah perumpamaan orang-orang yang disamakan seperti binatang ternak, bahkan lebih sejak lagi dari binatang ternak. Inilah orang-orang yang lain. Bapak Ibu, hari ini kita introspeksi diri kita lagi, sejauh mana kita sudah melakukan ketaatan itu. Pribadi diri kita masing-masing yang tahu, pribadi diri kita masing-masing yang tahu sudah berapa ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Jangan-jangan Allah panggil kita, kita belum terpancing hati kita untuk berbuat baik. Jangan-jangan Allah panggil kita dan kita belum ada kebaikan ibadah yang kita lakukan. Jangan-jangan Allah panggil kita nantinya kita tidak sempat bertaubat kepada Allah dengan segala dosa yang kita lakukan. Maka dengan umur yang diberikan Allah, kesempatan yang diberikan Allah tadi, mari bersama-sama bertaubat, melakukan kebaikan dan tidak akan mengulanginya lagi. Berjanji kepada Allah, berdoa kepada Allah, sampaikan umur ini. Jangan kau panggil umur ini ke dalam keadaan tidak berbuat baik. Jangan kau panggil diri ini ya Allah dalam bergelimang dosa. Jangan kau panggil diri ini ya Allah sebelum kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kalau sudah terlanjur Allah panggil kita dengan segala keburukan kita, maka sengsaraan yang akan kita dapati dalam kubur nanti. Maka siksaan yang akan kita dapati nantinya di yaumul akhir nantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kedua, menjaga hubungan kita, bagaimana untuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kalau kita ingat perjuangan baginda Rasulullah SAW, ketika terjadi perang Uhud, terngiang-ngiang di telinga kita bagaimana sahabat dibunuh oleh orang kafir, bagaimana tangannya gugur di dalam peperangan ini, bagaimana kekasih kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW sampai patah giginya dipanah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang dia lakukan? Ketika Nabi merasakan itu, datanglah malaikat Jibril, menggulungnya semua malaikat. Wahai kekasih Allah, wahai Muhammad, sudahkah engkau? Aku angkat bukit Uhud ini,
apa yang Nabi sampaikan, kasih sayang Nabi, kecintaan Nabi. Wahai Jibril, kalaulah itu yang engkau lakukan, barangkali kita tidak tahu, nanti akan lahir orang-orang yang akan membenarkan Allah nantinya. Nanti akan lahir orang-orang yang baik nantinya dari orang-orang yang akan kita timpakan musibah itu. Tunggu, biarkan saja dia ya Jibril, biarkan dia bertobat. Barangkali dia belum tahu nanti agama Islam. Itu kecintaan baginda Rasulullah SAW. Belum cukup itu. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, apa yang dia lakukan, apa yang Nabi dapati dari Taif, dilempari oleh orang Taif sampai berdarah-darah Nabi keluar dari negeri Taif itu. Jibril datang lagi, wahai Muhammad, kerasa hatimu, maukah engkau aku angkat kita ini, aku lemparkan kepada orang Taif ini. Saking kurang ajarnya orang Taif ini kepadaku sampai berdarah-darah keluar dari negeri Taif ini. Apa yang dia sampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Wahai Jibril, nanti akan lahir penghafal Al-Quran nanti. Wahai Jibril, nanti akan lahir pemimpin-pemimpin di negeri Taif ini. Walaupun aku berdarah-darah, walaupun aku dicederai, walaupun aku diirikan keluar dari negeri Taif, aku tetap berdoa, ya Allah, kemudian mana lagi engkau akan utus aku? Di sana aku akan dizolimi, di sana aku akan bunuh. Walaupun aku dibunuh, walaupun aku dizolimi, karena itu perintahmu ya Allah, maka tetap akan aku sampaikan dakwah ini kemana saja yang kau perintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup itu kecintaan kita, bagaimana harus kita cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Suatu hari Nabi Allah Muhammad SAW berkata kepada Fatimah anaknya, wahai anakku, telah datang kepadaku malaikat yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat nanti. Dia panggil anaknya, wahai Fatimah, mendekat kepadaku. Telah datang kepadaku, wahai Fatimah, malaikat yang memisahkanku antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini. Maka sempat bernagislah semua yang hadir di waktu itu. Sampai dengan ajalnya baginda Rasulullah berucap, ya Allah, begitu pedihnya sakaratul maut ini ya Allah, begitu pedihnya sakaratul maut ini ya Allah, maka aku tidak rela ketika sakaratul maut ini ditimpakan kepada umatku. Maka biarlah sakaratul maut yang merasakan ini, aku yang merasakan semuanya ya Allah. Begitu cintanya kepada kita, wahai jamaah sedang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Maka kita menangis, kita bersedih kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita mengaku sebagai umatnya, tapi kita tidak bisa menghadirkan yang terbaik untuk baginda Rasulullah. Jangan harap syafaat baginda Rasulullah kita dapati ketika kita tidak bisa membahagiakan Rasulullah, kita tidak bisa membahagiakan zuriat-zuriatnya. Ya Allah, hari ini juga terlihat, hari ini kita juga melihat kekurangan ajarannya terhadap agama Islam, kekurangan ajarannya terhadap agama baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita melihat zuriat-zuriat Nabi ini, para anak cucu Nabi ini, bagaimana hasilnya nantinya ya Allah? Kita melihat, wahai jamaah hadirin, begitu banyak kezaliman yang didapati. Kalaulah baginda Rasulullah SAW hadir, karena engkau sudah menzalimi zuriatku, karena sudah engkau menzalimi apa yang aku bawa, maka tidak ada syafaat bagimu. Coba kalau baginda Rasulullah begitu. Coba kalau hatinya keras, tidak ada kebaikan yang engkau dapati, wahai umatku, karena kekurangan ajaranmu, karena kita tidak taat kepadaku, tidak ada syafaat bagimu. Tapi tidak, walaupun kesusahan yang Nabi dapati, walaupun yang Nabi dapati keburukan dirinya, keluarganya, tetapi dia tetap mendoakan kita sebagai umatnya dan tidak mau disinggung hati, tidak mau disinggung diri kita ini oleh api neraka. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, doa kita kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para istri, para anak-anak, para zuriatnya. Doa kita yang terbaik, semoga kita diakui sebagai umatnya yang membawakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita mengukur hubungan kita dengan manusia. Orang manusia mengajarkan kita.
Bagaimana kita menyantuni fakir miskin. Bagaimana harta kita ini kita berikan, kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sudah diajarkan Ramadan kepada kita, sudah dituntunkan Ramadan kepada kita. Maka kesempatan kita amalkan di luar Ramadan nantinya. Kita tidak ingin mendengarkan anak yatim yang menangis, fakir miskin yang menangis. Anak yatim yang bertanya, wahai Bapak Ibu, ketika Idul Fitri datang, 1 Syawal datang, orang-orang pulang mengalami para ibu bapak. Tetapi kami yang tidak mempunyai ibu bapak, siapakah yang harus kami salami? Jangan sampai anak yatim, fakir miskin berkata begitu kepada kita dan telinga kita dengar. Maka kalau telinga kita dengar anak yatim mengeluh, maka neraka tempatnya bagi kita. Kalau fakir miskin tidak makan, tidak ada gunanya kita membangun 1000 masjid kalau tetangga kita tidak makan. Tidak ada gunanya kita bersedekah banyak, tetapi kalau fakir miskin tidak makan gara-gara kita. Harta yang Allah titipkan juga tidak mau bagi kepada orang-orang yang butuh, tidak ada gunanya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka memberikan makan 1 pikir fakir miskin yang kelaparan, memberikan makan kepada anak yatim yang kelaparan lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Maka itulah keutamaan kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Yang tidak kalah pentingnya, wahai saudaraku sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, bertepatan dengan 1 Syawal, tentunya tangan ini jamaah hadir. Tangan ini ingin berjabatan tangan dengan seorang laki-laki yang nama kita dibintikan kepadanya, yang nama kita dibintikan kepadanya, yang sudah mengajarkan kita tanggung jawab, yang sudah mengajarkan bagaimana kita untuk melakukan tanggung jawab kepada keluarga kita, yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana berbuat sebaiknya kepada keluarga kita, bagaimana berbuat kebaikan untuk orang-orang, yang sudah mengajarkan ketebaran bagi diri kita bahwa kehidupan ini tidak selalu senang, yang sudah menjaga kita. Itunya ayah kita. Hadirin sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Tangan ini ingin berjabatan dengan seorang ayah yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kita, yang selama ini memberikan keamanan bagi kita. Sudahkah kita perbaiki hubungan kita dengan ayah kita? Maka kalau belum, maka segeralah meminta maaf kepada laki-laki yang